dari kelompok 2020B Prodi Ilmu Hukum Universitas Negeri Surabaya akan menyampaikan materi tentang Pancasila dalam sejarah Indonesia. Yang pertama akan disampaikan oleh Rizka Yovita, kedua dengan Amanda Fortuna, ketiga dengan saya sendiri Priscilla Alexandra, dan terakhir ada Deklara. Untuk Rizka dipersilakan untuk menyampaikan materinya. Baik, saya akan menjelaskan tentang lahirnya Pancasila dalam sejarah Indonesia. Pada kitab Sutasoma dengan bahasa Sanskerta, terdapat kata Pancasila dalam kitab tersebut. Menurut sejarah, kitab Sutasoma ditulis pada zaman Kerajaan Majapahit sekitar tahun 14 Masehi. Arti dari kata Pancasila sendiri yaitu istilah dari sebuah batu yang memiliki 5 sendi. Juga sebagai kata kerja yang artinya menjalankan 5 kesusilaan. Apa saja 5 sendi itu? Yang pertama, tidak boleh melakukan kekerasan. Kedua, tidak boleh mencuri. Ketiga, tidak boleh dengki. Keempat, tidak boleh berbohong. Dan yang kelima, tidak boleh minum minuman keras. Istilah Pancasila ini dikenalkan kepada masyarakat melalui pidato-pidato besar Soekarno dan Cokro Aminoto. Ilham tersebut didapat Soekarno saat beliau dibuang ke Flores. Beliau banyak menulis dan merenung di bawah pohon. Meski begitu, tetap saja Soekarno yang paling lantang dalam menyerukan Pancasila kepada masyarakat. Bahkan setelah Indonesia merdeka, pada sidang PBB, Soekarno mengenalkan Pancasila ini kepada dunia. Selanjutnya akan disampaikan oleh Amanda. Terima kasih Rizka. Di sini saya ingin melanjutkan materi yang sebelumnya tentang sejarah perumusan Pancasila. Berikut ini merupakan kronologi penyusunan Pancasila oleh BPUPKI dari awal sidang hingga menjadi ideologi negara yang dipakai saat ini. Yang pertama, sidang 29 Mei 1945. Dalam sidang ini, Muhammad Yamin mendapat kesempatan pertama untuk berpidato dan menyampaikan 5 sila yang diusulkannya, yaitu perikebangsaan, perikemanusiaan, periketuhanan, perikerakyatan, dan kesejahteraan bagi rakyat. Setelah pidato selesai, Muhammad Yamin menyusun rancangan Undang-Undang Dasar yang mencakup 5 asas, yaitu ketuhanan, kebangsaan, kemanusiaan, kerakyatan dan permusyawaratan, dan keadilan sosial. Yang kedua, sidang 31 Mei 1945. Pada sidang kedua ini, Supomo menyampaikan usulannya, yaitu 5 asas negara antara lain keseimbangan lahir batin, persatuan, musyawarah, kekeluargaan, serta keadilan rakyat. Yang ketiga, sidang 1 Juni 1945. Sehari setelah sidang kedua, sidang ketiga dilaksanakan dengan pidato dari Soekarno mengenai usulan asas negara, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang Maha Esa. Peristiwa pada sidang ini diabadikan sebagai hari penetapan Pancasila. Usulan dari 3 tokoh besar masa kemerdekaan Indonesia ditampung dan dibahas kembali oleh anggota BPUPKI yang lebih kecil lagi, atau Panitia 9. Yang keempat, Sidang Panitia 9 22 Juni 1945. Pada sidang ini, naskah rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar atau Piagam Jakarta telah berhasil dirumuskan oleh Panitia 9. Isinya yaitu, pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sidang Panitia 9 ini menjadi akhir dari perumusan awal Pancasila. Kemudian Pancasila resmi dijadikan dasar negara ditandai oleh proklamasi. Yang kelima, Sidang 18 Agustus 1945. Perdebatan pada sidang kali ini mengenai perubahan sila pertama tak pernah berhenti hingga hari ini, padahal pendiri negara Indonesia sudah menetapkan pada sila tersebut. Seharusnya masyarakat sepakat akan keputusan pemerintahan tersebut. Dan yang keenam, Instruksi Presiden nomor 12 tahun 1968.
Setelah Pancasila diproklamasikan pada 18 Agustus 1945, masih banyak keberagaman pengucapan, perumusan, dan pembacaan dari isinya. Maka dari itu Soeharto menetapkan instruksi tentang rumusan Pancasila. Instruksi Presiden mengenai rumusan Pancasila ini berlaku dan dipakai oleh masyarakat Indonesia hingga hari ini. Para pejuang kemerdekaan tidak main-main dalam merumuskan dasar negara tersebut. Maka dari itu, masyarakat harus melanjutkan visi dan tujuan yang telah dirumuskan dalam rangka menghargai para pejuang. Itulah kronologi dari perumusan Pancasila di Indonesia. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Priscilla Alexandra. Terima kasih Amanda tentang penjelasannya. Saya akan membahas tentang kesaktian Pancasila. Salah satu hari bersejarah dari kesaktian Pancasila ini yaitu saat peristiwa G30S, di mana terbunuhnya beberapa perwira militer Angkatan Darat yang menjadi duka nasional. Dilaksanakannya ritual pengibaran bendera merah putih yang hanya dinaikkan setengah tiang. Kemudian pada esok harinya tanggal 1 Oktober bendera kembali dinaikkan hingga penuh. Prosesi tersebut menyimbolkan duka nasional. Proses pembuatan atau perumusan Pancasila memang sangat panjang, melalui beberapa sidang dan kontroversi dari berbagai kalangan, hingga akhirnya menjadi dasar negara yang disepakati bersama, meskipun masih saja ada yang menolak. Namun, kesaktian dari Pancasila ini mampu menumbuhkan nasionalisme. Baik, materi terakhir akan disampaikan oleh Deklara. Silakan Deklara untuk menyampaikan materinya. Terima kasih Sandra. Di sini saya akan menyampaikan nilai-nilai luhur Pancasila di Indonesia. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 5 sila di atas memiliki 5 nilai dasar, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai-nilai Pancasila tersebut memiliki makna masing-masing yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pada sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, nilai-nilai yang terkandung adalah 1. Percaya akan adanya Tuhan yang Maha Esa serta menjalankan perintah dan menjauhi larangannya sesuai dengan kepercayaan masing-masing. 2. Saling menghormati pemeluk agama lain. 3. Memiliki toleransi antar umat beragama. 4. Tidak memaksakan kehendak antar umat beragama. 5. Tidak mencemooh atau mengejek kepercayaan orang lain. Sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, memiliki nilai-nilai terkandung sebagai berikut. 1. Semua rakyat Indonesia memiliki hak yang sama di mata hukum, agama, masyarakat, dan lainnya. 2. Tidak ada perbedaan antara ras satu dengan yang lainnya, antar sesama rakyat Indonesia. 3. Sikap tenggang rasa dan saling tolong-menolong harus diutamakan. 4. Nilai kemanusiaan antar rakyat Indonesia harus dijunjung tinggi. Dan 5. Saling menghargai pendapat masing-masing. Untuk yang ketiga, dalam sila persatuan yang berbunyi Persatuan Indonesia terdapat beberapa nilai yang terkandung dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama, menggunakan bahasa persatuan Indonesia antar daerah. 2. Memperjuangkan nama harum bangsa Indonesia. 3. Cinta kepada tanah air Indonesia. 4. Mengutamakan persatuan dan kesatuan daripada kepentingan pribadi. 5. Berjiwa patriotisme dimanapun berada. Sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan memiliki nilai-nilai di antaranya 1. Pemimpin bangsa Indonesia haruslah bijaksana. 2. Kekeluargaan harus diutamakan. 3. Kedaulatan bangsa ada di tangan rakyat. 4. Kebijakan dalam mengambil solusi. 5. Keputusan yang diambil harus berdasarkan musyawarah sampai mencapai kesepakatan bersama. Yang keenam, tidak memaksakan kehendak orang lain. Sila terakhir Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini memuat nilai-nilai sebagai berikut. 1. Perilaku yang adil harus diterapkan baik di bidang ekonomi, sosial, dan politik. 2. Hak dan kewajiban setiap orang harus dihormati. 3.
perwujudan keadilan sosial bagi bangsa Indonesia. Keempat, tujuan rakyat Indonesia yang adil dan makmur. Kelima, mendukung kemajuan dan pembangunan negara Indonesia. Sekian pembahasan saya mengenai makna beserta nilai-nilai Pancasila yang terkandung pada setiap sila. Kesimpulan dari materi ini adalah kita sebagai bangsa Indonesia yang memiliki ideologi Pancasila harus memahami apa arti dari Pancasila itu sendiri. Seperti kata Insinyur Soekarno, Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia. Maka dari itu, Pancasila sebagai pandangan hidup suatu bangsa dan dasar negara Republik Indonesia. Pancasila telah melekat dan mendarah daging pada masyarakat Indonesia. Maka, masyarakat Indonesia menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup ataupun menjadikan Pancasila sebagai perjuangan utama oleh masyarakat bangsa Indonesia. Sekian dari kelompok kami, maaf jika ada salah kata. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Saya Priscilla Alexandra, perwakilan dari kelompok ini, pamit undur diri. Terima kasih.